Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih untuk kesempatannya. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2, yang mana kami akan mempresentasikan proyek akhir kami pada mata kuliah perencanaan pembelajaran fisika, yang mana kami mengenai pembuatan prototipe ruang sauna. Tentunya di sini saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya, di mana pertama ada Fatimah Sukriya Caniago, Rizkina Putri Akmalia, Muhammad Rizky, dan saya sendiri Yunia Loreza. Nah, oke. Pada proyek kami kali ini dilatar belakangi di mana pada saat ini banyak sekali masyarakat yang beraktivitas sehingga dapat menguras tenaga, energi, dan pikiran demi memenuhi kebutuhan berkehidupan. Nah, pola aktivitas yang padat itu dapat berpengaruh pada kesehatan. Selain itu, aktivitas padat juga dapat menyebabkan tingkat stres pada seseorang. Nah, maka dari itu, dalam kehidupan juga harus diimbangi dengan kegiatan olahraga untuk memenuhi kesehatan metabolisme tubuh dan juga dapat merelaksasi tubuh sehingga dapat melepaskan rasa penat dan stres. Nah, adapun rumusan masalah yang pertama itu apa sih yang dimaksud dengan sauna? Apakah sauna sama dengan pemandian air panas? Yang kedua, apa manfaat dan bahaya dari sauna? Yang ketiga, apa saja jenis-jenis sauna? Dan untuk tujuan itu tentunya untuk memenuhi dari perumusan masalah itu tadi. Oke, kita masuk ke pembahasan di mana pertama itu kita tinjau dulu pengertian dari sauna itu sendiri apa sih? Nah, sauna adalah ruangan dengan suhu panas dan kering yang digunakan untuk membantu tubuh mengeluarkan keringat, membakar lebih banyak kalori. Nah, adapun manfaat dari sauna itu yang mana saat uap panas masuk ke dalam tubuh dan meningkatkan aliran darah, melebarkan pembuluh darah, meningkatkan oksigen, dan pengiriman nutrisi ke jaringan lokal dan mengurangi kekakuan sendi dengan cara meningkatkan elastisitas otot. Nah, berikut ada beberapa konsep fisika pada sauna. Nah, yang pertama itu ada konduksi panas. Nah, jika seseorang menyentuh permukaan yang panas, panas juga dapat berpindah melalui konduksi ke tubuh mereka. Yang kedua itu ada konveksi panas. Nah, konveksi ini dapat menyebabkan distribusi panas di ruangan. Yang ketiga itu ada panas radiasi. Nah, sebuah sumber panas seperti batu sauna memancarkan energi panas dalam bentuk radiasi inframerah yang langsung memanaskan tubuh dan udara di sekitarnya. Kemudian ada perubahan fase air. Nah, saat ketika dituangkan air di atas batu panas, air akan menguap menjadi uap. Kemudian ada termogulasi tubuh. Nah, tubuh manusia juga beraksi terhadap panas yang berkeringat. Terakhir ada hukum termodinamika. Nah, untuk hukum termodinamika yang pertama itu energi yang ditambahkan ke sauna berasal dari sumber pemanas dan diubah menjadi bentuk energi yang menaikkan suhu udara, permukaan, dan tubuh manusia. Kemudian ada hukum kedua termodinamika, di mana pada panas bergerak dari area dengan suhu lebih tinggi ke area dengan suhu lebih rendah pada tubuh manusia itu sendiri. Next. Oke, untuk jenis-jenis sauna ini akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Fatimah Tusukri Caniago. Kami persilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan jenis sauna yang pertama yang akan kami bahas, yaitu sauna inframerah, di mana eh, sauna inframerah ini adalah jenis mandi uap atau sauna yang menggunakan sinar inframerah dalam ruangan. Berbeda halnya dengan sauna tradisional yang menghangatkan tubuh dengan memanaskan udara, sauna inframerah ini menggunakan radiasi elektromagnetik dari sinar inframerah untuk menghangatkan tubuh. Sauna inframerah ini memanaskan suhu inti tubuh sekitar 150 Fahrenheit atau setara dengan 66 derajat Celcius.
Nah, berikut merupakan desain ruangan sauna inframerah dan pemasangan sinar inframerahnya pada ruangan. Nah, di mana untuk sauna inframerah ini memiliki prinsip kerja, di mana sauna ini bekerja dengan memanfaatkan sinar inframerah untuk memanaskan tubuh secara langsung. Nah, sauna inframerah menggunakan pemanas atau heater berbasis teknologi inframerah yang memancarkan gelombang panas. Nah, gelombang ini akan menembus kulit hingga lapisan jaringan tubuh dan menghasilkan panas di dalam tubuh tanpa harus memanaskan udara sekitar. Nah, pada saat itu terjadi penyerapan panas oleh tubuh, di mana gelombang inframerah yang dihasilkan memiliki panjang gelombang yang sesuai untuk diserap langsung oleh jaringan tubuh. Nah, tentunya di sini selain prinsip kerja ada beberapa komponen dalam sauna inframerah. Yang pertama itu pemanas inframerah. Nah, di mana pemanas ini memiliki beberapa jenis yang akan memancarkan sinar inframerah dalam spektrum tertentu, termasuk itu inframerah jarak pendek, menengah, atau jauh. Nah, yang digunakan untuk memanaskan tubuh secara langsung. Jenis pemanas yang digunakan itu tergantung dengan kapasitas ruangannya. Nah, di mana untuk ruangan yang kecil itu menggunakan jenis pemanas atau carbon fiber heater dengan daya 300 sampai 500 watt per panel. Biasanya total kapasitas untuk sauna ukuran kecil hingga sedang atau sekitar 1,5 sampai 3. Nah, yang kedua itu pemanas ini menghasilkan suhu yang lebih tinggi, rata-rata daya yang digunakan sekitar 250 sampai 400 watt per unit pemanas. Nah, ini biasanya digunakan untuk ruangan yang muat 2 sampai 4 orang. Untuk pemanas yang paling besar itu pemanas yang memancarkan seluruh spektrum inframerah, baik itu jarak pendek, menengah, dan jauh. Nah, biasanya pemanas ini menggabungkan teknologi keramik dan karbon. Rata-rata daya yang dibutuhkan pemanas ini sekitar 400 sampai 700 watt per unit dan bisa untuk ruangan muat sampai 4 sampai 6 orang dengan kapasitas 4 sampai 6 kilowatt. Nah, untuk komponen yang kedua itu ada kabinet sauna atau sauna kabin, di mana ini berfungsi sebagai penutup sauna, biasanya terbuat dari kayu. Kayu ini membantu menjaga isolasi termal dan memberikan lingkungan yang nyaman. Nah, untuk yang ketiga itu ada panel kontrol digital, di mana panel ini berfungsi mengatur suhu, waktu, dan tingkat intensitas pemanas sesuai preferensi pengguna. Untuk komponen yang keempat itu ada sistem ventilasi di mana ini berfungsi mengatur sirkulasi udara. Yang kelima itu ada pencahayaan, di mana beberapa sauna itu dilengkapi dengan lampu terapi warna untuk efek menenangkan tambahan. Yang keenam itu ada kaca dan isolasi, di mana panel kaca ini akan memberikan desain modern sekaligus isolasi termal untuk mempertahankan panas di dalam kabin. Yang selanjutnya itu ada kursi atau bangku, ini sebagai tempat duduk. Yang kedelapan itu ada sumber daya listrik, di mana berfungsi memberikan energi ke pemanas dan perangkat elektronik lainnya. Baiklah, untuk jenis sauna selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Uti. Kepada Uti dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sauna uap air. Nah, sauna uap air ini sering disebut juga dengan steam sauna atau steam room, yang mana sauna uap air ini adalah jenis sauna yang menggunakan uap air untuk menciptakan lingkungan lembab dengan suhu yang hangat. Next. Nah, untuk prinsip kerja dari sauna uap air ini, yaitu yang mana saat sauna uap itu menghasilkan uap air dengan cara memanaskan air dari generator uap, maka uap yang dihasilkan tadi dialirkan ke dalam ruang sauna dan meningkatkan suhu dan kelembapannya.
yang mana kelembapan tinggi itu akan membantu menjaga tubuh tetap hangat tanpa membuat udara terasa terlalu panas. Next. Oke, adapun komponen dari sauna uap air yang pertama adalah generator uap atau steam generator, yang mana jika air di dalam tangki generator ini dipanaskan menggunakan elemen pemanas, nah setelah mendidih, uap air akan dialirkan melalui pipa ke ruang sauna. Dan kapasitas pada generator ini disesuaikan dengan ukuran ruangan sauna. Biasanya itu berkisar antara 3 kilowatt hingga 12 kilowatt. Nah, untuk komponen yang kedua yaitu pipa dan saluran uap. Nah, uap yang telah dihasilkan oleh generator tadi dialirkan dengan menggunakan pipa dan saluran uap ke dalam ruang sauna, yang mana ini biasanya terbuat dari bahan yang tahan panas dan tahan korosi, seperti baja tahan karat atau stainless steel atau pipa PVC khusus. Lalu yang ketiga, komponen sauna uap air itu adalah ruang sauna, yang mana fungsi dari ruang sauna ini adalah menahan uap agar tetap terperangkap dan menciptakan lingkungan yang lembab. Nah, biasanya dinding dari ruang sauna ini dilapisi dengan bahan yang tahan air seperti ubin keramik, akrilik, atau kaca untuk mencegah kelembapan meresap. Lalu yang keempat itu adalah sistem drainase, yang mana sistem ini adalah berfungsi untuk mengalir air kondensasi dari uap yang mendingin setelah kembali menjadi cairan. Nah, letaknya itu biasanya di lantai ruangan sauna. Nah, untuk komponen yang kelima itu adalah sistem ventilasi, yang mana ventilasi berfungsi untuk mengatur aliran udara segar dan mencegah akumulasi tekanan berlebih di dalam ruang sauna. Nah, komponen yang keenam yaitu panel kontrol, yang mana ini gunanya untuk mengatur suhu, kelembapan, dan durasi dari sauna. Adapun fitur tambahan itu beberapa panel kontrol modern dilengkapi dengan pengatur aromaterapi, pencahayaan LED, atau sistem musik. Nah, komponen yang ketujuh adalah bangku atau tempat duduk. Nah, fungsi dari bangku ini adalah untuk memberikan kenyamanan selama sesi sauna. Biasanya material yang digunakan itu terbuat dari bahan yang tahan kelembapan seperti kayu yang berlapis khusus atau bahan sintetis. Nah, untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Mamak Rizky. Kepada Mamak Rizky disilahkan. Baik, terima kasih kepada Uti. Di sini saya akan melanjutkan pemateri yaitu perbedaan antara sauna dan pemandian air panas. Nah, perbedaannya ada empat, yaitu yang pertama sumber panas. Yang di mana sauna menggunakan pemanas seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu sumber pemanas inframerah dan uap air. Sedangkan pemandian air panas memanfaatkan air alami yang dipanaskan oleh aktivitas geotermal. Biasanya sumber air ini dipanaskan oleh pemanas dari titik bumi sendiri. Yang kedua, jenis paparan panas, yaitu sauna menggunakan udara panas, sedangkan pemandian air panas hanya merendam tubuhnya dalam air panas yang mengandung berbagai mineral. Yang ketiga adalah pengalaman fisik. Sauna lebih mengutamakan paparan udara panas yang menyebabkan tubuh berkeringat. Sedangkan pemandian air panas lebih berfokus pada perendaman tubuh dalam air yang menenangkan dan merelakskan otot-otot. Yang keempat yaitu tujuan dan manfaat. Sauna digunakan untuk relaksasi, detoksifikasi, dan memperbaiki sirkulasi darah serta melepaskan ketegangan otot. Sedangkan pemandian air panas digunakan untuk kondisi kulit dan berbagai pernapasan, berkat kandungan mineral alami dalam air. Nah, ini merupakan konsep desain dari parasut plastik kaca dengan kerangka kayu, yang mana kami menggunakan pemanas untuk mengalirkan udara panas ke dalam ruangan sauna. Kemudian
kerangkanya dari kayu, dindingnya dari plastik kaca parasut, dan lubang untuk kepala. Sauna dari leher ke bawah dan tempat duduk. Yang kedua, yang desain yang kedua yaitu prototipe sauna menggunakan bahan dari kayu, yang dimana kami menggunakan kompor dan jaring untuk penutup kompor dan kayu. Kemudian uapnya akan dinaik, kemudian diberi kaki agar kompor tidak menyentuh lantai saat lantai basah. Kemudian kursi untuk tempat duduk dan dindingnya dari bambu serta diberi ventilasi udara. Nah, kemudian masuk ke penutup yang pertama adalah kesimpulan. Sauna merupakan fasilitas yang digunakan untuk memberikan panas kepada tubuh guna mencapai berbagai manfaat kesehatan, seperti detoksifikasi, meningkatkan sirkulasi udara, meredakan stres, dan memperbaiki kesehatan kulit. Yang kedua, berbagai jenis sauna telah dikembangkan dengan berbagai inovasi teknologi. Sauna tradisional menggunakan pemanas batu dengan udara kering, sedangkan sauna inframerah memanaskan tubuh dengan radiasi inframerah. Sauna uap air menciptakan atmosfer lembab. Setiap jenis sauna memiliki keunggulan dan kekurangannya sendiri, yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kenyamanan pengguna. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Itulah penjelasan presentasi dari kelompok kami mengenai prototipe ruang sauna. Sekian dari kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.